melaksanakan untuk ngerjaan tugas akhir gitu ya. Nah, di undangan kami mengundang Bapak Ibu dosen dan juga kebetulan nanti di sini akan dipresentasikan terkait dengan timeline, terutama secara fokusnya untuk yang semester 2025B atau semester genap Februari Juli 2026. Di kasus ini nanti akan disampaikan oleh Bu Esti Suryani. Terima kasih Bu Esti atas kerjasamanya dan bisa menyampaikan sosialisasi tugas akhir di hari ini nanti. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Ibu dosen. Barangkali ada yang hadir. Selamat nanti mohon bisa untuk memberi masukan. Barangkali dalam sosialisasi ada yang terlewat. Eh, saya selaku Ketua Prodi Informatika memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, baik dari angkatan 2019, 2020, kemudian 2021, 2022, mahasiswa angkatan 2023 terutama. Ini kebetulan eh, secara perdana kami undang, nanti kita akan saya sampaikan kenapa perlu diundang. Eh, padahal TA itu kan seharusnya diambil di semester 7 atau semester 8, tetapi secara dengan di sini sosialisasi TA juga melibatkan angkatan yang barangkali masih di semester 6. Nah, nanti barangkali akan lebih mudah. Jadi secara angka efisiensi edukasi sebagai pengantar saya sampaikan bahwa angka efisiensi edukasi itu diukur dari kelulusan di teman-teman sekalian, diukur dari kelulusan tepat waktunya secara total. Jadi secara total adalah dihitung dari kelulusan tepat waktu. Nah, kebetulan kami bersama dengan tim divisi TA mengidentifikasi bahwa pada konteks tugas akhir ini ternyata menjadi semacam pengerjaan yang cukup panjang. Dalam artian rantainya panjang dan peak-nya itu terjadi di semester 8, semester 9, dan seterusnya. Nah, kemudian sejak 2025 ya, kemarin di setahun yang lalu, nah ini hampir setahun di akhir semester ini nanti, itu mulai dicoba untuk menggeser tren. Menggeser tren TA itu tidak dikerjakan di semester 8, tapi dikerjakan di semester 7. Di angkatan 2025 kemarin sudah ada yang menanyakan apakah dengan pengambilan SKS yang sesuai dengan kurikulum itu memungkinkan untuk diambil di semester 7, lulus paling cepat itu 3 semester. Dan saya menjawabnya sangat memungkinkan karena kalau dari total pengambilan, mungkin dari semester 1 sampai dengan semester 4 itu hanya 20 SKS, dari totalnya 80. Tapi kemudian di 2000 di angkatan di semester 5 dan 6 itu memungkinkan untuk mengambil di atas 20. Sehingga secara total pada saat di akhir semester 6, jika lancar secara keseluruhan, maka itu sudah lebih dari 120, jadi lebih dari 120. Sedangkan di semester 7 juga demikian, ada memungkinkan untuk mengambil 20. Jadi secara total, dan ini sudah dibuktikan dari teman-teman 2022 kemarin, cukup banyak ya Bu Esti ya, yang bisa lulus 7 semester. Jadi yang lulus 7 semester Ya, itu ternyata cukup banyak. Dan ini tidak menyalahi peraturan ya, dalam artian memang kelulusan untuk sarjana strata 1 itu minimal adalah 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan yang tercatat nanti sampai 31 Januari 2026 ini. Itu tidak menyalahi aturan. Jadi teman-teman yang nanti di angkatan 2023 terutama untuk sebagai memotivasi teman-teman saat ini kami undang supaya teman-teman mempersiapkan apa saja. Nanti kan ada beberapa prasyarat ketika misalkan teman-teman akan mengambil TA dan kemudian langsung seminar proposalnya di awal semester. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Esti terkait dengan penjadwalan itu. Tetapi secara garis besar sebenarnya jadwal itu akan selalu fix seperti itu di setiap semester.
di prodi informatika karena tidak terlalu banyak perubahan yang nanti tinggal menggeser semester saja. Misalkan minggu pertama, kedua akan ada pendaftaran seminar proposal, kemudian minggu ke-8 akan ada pendaftaran seminar proposal dan sidang, kemudian di minggu ke-16 pembelajaran atau barangkali agak sedikit geser di minggu ke-17 karena di minggu ke-8-nya ada UTS misalkan. Nah, di situ ada eh, waktunya selalu fix seperti itu. Jadi pergeserannya tidak akan banyak. Nah, nanti mungkin secara detailnya akan disampaikan oleh Besti. Tetapi dari sisi timeline-nya sendiri, kenapa kemudian angkatan 2023 itu diundang? Sebenarnya proses TA itu tidak dimulai dari seminar proposal, tetapi secara lebih awal mulai dicoba untuk digeser di metodologi penelitian. Jadi di teman-teman angkatan 2023 sekarang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian sehingga sangat dimungkinkan sebenarnya memulai TA dari situ dengan cara secara proses di perkuliahan metode itu dilaksanakan dengan eh, mungkin lebih dikuatkan dari sisi proses dan kemudian nanti keluaran. Sehingga keluaran yang diharapkan dari metode penelitian itu nanti adalah berupa proposal yang siap untuk kemudian diseminarkan proposal di semester berikutnya. Jadi teman-teman angkatan 2023 tolong nanti siap-siap di mata kuliah metode itu sendiri diambil dan juga nanti kalau bisa outputnya tidak sekedar melaksanakan tugas, tetapi di situ outputnya itu bisa kemudian dilanjutkan ke dalam seminar proposal. Jadi secara tahapan di situ di kemarin dari sisi perencanaan mata kuliah ini akan ada konsultasi dengan calon dosen pembimbing yang direkomendasikan oleh pengampu. Nah, nanti barangkali ada yang barangkali berbeda dalam pemilihan, itu nanti bisa kita diskusikan di dalam perkuliahan. Nah, dari output ini sebenarnya diharapkan nanti menjadi masukan untuk di seminar proposal. Karena kebetulan proposal sekarang tidak bisa langsung kemudian saya punya proposal kemudian seminar proposal, tetapi di situ ada persyaratan bahwa sudah pernah ada diskusi dengan calon dosen pembimbing. Tujuannya adalah sebenarnya itu sinkronisasi antara metode penelitian dengan seminar proposal. Karena di metode penelitian itu minimal 3 kali konsultasi, sedangkan di seminar proposal itu ada nanti minimal 4 kali pernah konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, eh, kemudian yang berikutnya, tahapan berikutnya nanti juga akan dijelaskan oleh BSP adalah di seminar hasil. Dan yang terakhir adalah sidang tugas akhir. Nah, yang dijadwalkan nanti oleh BSD adalah seminar proposal tahapan yang pertama secara resmi di seminar proposal dan tahapan di sidang tugas akhir. Kenapa di seminar hasil tidak dijadwalkan? Karena seminar hasil ini komprominya adalah antara dosen pembimbing dengan si peneliti, dalam artian ini mahasiswa yang mengambil TA. Sedangkan seminar proposal itu melibatkan penguji. Sidang tugas akhir juga melibatkan penguji. Makanya dari prodi kami menjadwal seminar proposal dan sidang tugas akhir. Nah, nanti ada beberapa hal yang nanti barangkali bisa direkomisi menjadi pengganti sidang tugas akhir, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Esti. Jadi ini alasan kenapa teman-teman dari angkatan 2023 kami undang. Mudah-mudahan nanti mohon disimak dengan jelas terkait dengan terutama persyaratan dari seminar proposal, sehingga di semester 7 harapan kami sudah ada yang mulai mengambil di seminar proposal. Sebagai gambaran saja, kemarin cukup banyak yang angkatan 2022 yang sudah seminar proposal di semester 7, bahkan lebih dari 5 yang sudah lulus di semester kemarin, baik dengan sidang tugas akhir maupun dengan sidang langsung. Jadi ini salah satu inisiasi yang lumayan bagus, yang nanti saya pikir bisa ditiru dari angkatan 2023 untuk kedepannya. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Esti untuk bisa
berikan sosialisasi. Terima kasih, Bu Esti. Baik, terima kasih Pak Ristu atas pengantarnya. Ini saya share screen berarti ya? Ya, silakan, Bu. Apakah sudah terlihat? Sampun, Bu. Tinggal Oh di iya. slide. Oh iya, di slide saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang terhormat Pak Ristu Sabtono sebagai Kaprodi Informatika, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian mungkin yang bisa gabung, dan teman-teman mahasiswa informatika yang saya sayangi. Ya, ini akan saya sampaikan mengenai sosialisasi tugas akhir di periode genap ya, berarti untuk semester yang akan datang ini atau semester baru genap 2025-2026. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Restu tadi, yang akan saya sampaikan antara lain ini ya, tahapan pengujian TA, yaitu tadi ada proposal, kemudian ada seminar hasil, kemudian ada sidang. Atau nanti bisa juga diganti dengan artikel pengganti sidang, minimal Sinta 2 atau Scopus. Nah, kemudian yang ketiga nanti mengenai timeline, yang kedua mengenai timeline untuk periode 2025-2026 genap ini. Kemudian batas akhir angkatan 2019 ini mengingatkan ya, bagi angkatan 2019 ini adalah semester terakhir. Jadi untuk kalau tidak bisa selesai di semester ini, itu tahun akademiknya sudah habis. Kemudian yang keempat adalah publikasi pengganti sidang tadi, mungkin agak detail di sini. Kemudian yang kelima adalah TA secara umum, yaitu 2019-2020 sampai 2023 itu merupakan persiapan ya, karena di semester depan nanti atau semester yang akan datang itu mengambil metode penelitian. Nah, untuk tahapan pelaksanaan tugas akhir di informatika itu ada 3 ya, yaitu seminar proposal, kemudian seminar hasil, kemudian yang ketiga adalah sidang tugas akhir. Atau tadi bisa diganti dengan publish artikel di jurnal Sinta 2 atau Scopus. Nah, nanti untuk detailnya berikut ya. Nah, untuk kesemuanya itu nanti adik-adik bisa akses silat ya, silat.fatisda.uns.ac.id, silat.fatisda ya, silat.fatisda.uns.ac.id itu dengan SSO, student kalau kalian ya. Ya, nanti di sana sebenarnya sudah ada banyak ya, ada KMM juga. Nah, mungkin nanti yang ini yang tentang TA ya di sana. Ada dashboard TA, jadi untuk seminar proposal, seminar hasil dan tugas akhir semua masuk ke sini atau disubmit di sini semua syarat-syaratnya untuk pendaftaran dan juga nanti untuk jadwal dan sebagainya. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah seminar proposal ya. Persyaratan ini secara garis besar ya. Kalau secara detailnya nanti adik-adik bisa melihat di website ya. Di websitenya Fatisda itu sudah ada, nanti di bawah itu ada. Nah, itu yang di bagian bagian akademik ya. Kan ada non akademik, ada akademik. Nah, nanti ada pedoman-pedoman. Nah, itu di sana ada pedoman TA. Dan juga form-form yang terkait TA itu bisa di-download di sana. Nah, itu yang pertama itu sudah memperoleh 100 SKS ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah 100 SKS itu sebenarnya sudah boleh untuk mendaftar seminar proposal. Kemudian yang kedua itu adalah KRS atau mengambil TA di mata kuliah, di semester tersebut. Jadi sudah mengambil TA di KRS secara resmi ya. Jadi kalau sudah mengambil KRS secara resmi itu apabila nanti mendaftar proposal itu bisa segera bisa dijadwalkan ya sesuai dengan periode yang periode
semester ini gitu ya. Nah, kalau belum ya nanti belum bisa. Artinya kalau mau apa namanya ada ujiannya, maksudnya kalian di seminar. Ini kami mau minta keterangan, tapi nunggu Mbak Dia dulu ya. Iya nggak mau nih. Ini ada yang masuk suaranya. Ya, oke. Nah ini ya, mengambil KRS di semester tersebut ya. Jadi mengambil KRS itu maksudnya mengambil mata kuliah tugas akhir. Kemudian yang ketiga, mahasiswa telah memperoleh persetujuan dari calon pembimbing ya. Jadi sebelum ujian proposal atau sebelum mendaftar proposal itu biasanya mahasiswa sudah mencari calon pembimbing yang sesuai dengan apa tema TA-nya ya kan gitu ya. Nah, itu ada logbook ya. Logbook nanti juga bisa di-download di websitenya tadi. Logbook pembimbingan sebelum proposal itu minimal 4 kali validasi dari dosen pembimbing dengan syarat tidak boleh di pekan yang sama. Jadi setidaknya kalau tiap pekan berarti 4 pekan ya, hampir 1 bulan. Karena pada dasarnya untuk membuat proposal itu tidak tidak bisa instan gitu ya. Jadi perlu pembimbingan dan sebagainya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa juga gitu. Tidak boleh tergesa-gesa hanya mengejar jadwalnya gitu maksudnya. Jadi sudah harus benar-benar dikonsultasikan dengan pembimbing dan siap untuk maju proposal. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa telah mengikuti seminar hasil dari tugas akhir dari rekan-rekan sebelumnya ya, minimal 3 kali untuk seminar proposal. Jadi misalnya ada yang seminar proposal dari teman-teman kalian itu biasanya kan mengundang rekan-rekannya. Nah, itu adik-adik sudah mengikuti seminar itu sebanyak 3 kali. Itu minimal ya. Tuh. Nah, kalau misalnya kebetulan mungkin ada yang online, kalau yang zaman-zaman dulu kan mungkin ada yang online ya itu enggak apa-apa. Jadi bisa di screenshot untuk keikutsertaannya, kemudian nanti dimintakan tanda tangan, misalnya seperti itu ya. Itu boleh. Kalau sekarang biasanya sudah offline ya, kecuali memang ada hal tertentu yang bisa mengakibatkan atau disediakan online atau secara online. Itu kalau kejadian tertentu ya, misalnya pada saat ini misalnya Bu Rini ada di luar negeri, nah seperti itu tuh biasanya ada offline dan online atau hybrid ya, nah gitu. Kemudian ini yang seminar proposal. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah pemaparan ini bisa digunakan untuk diskusi. Kemudian yang kedua itu seminar hasil. Jadi kalau sudah seminar proposal, kemudian proposalnya disetujui, biasanya nanti ada masukan ya dari penguji, kemudian nanti setelah itu melakukan pembimbingan. Nah, biasanya ada pembimbing 1, pembimbing 2, dan assignment pembimbing itu ada di silat tadi ya. Jadi mungkin adik-adik harus sering-sering juga ngecek silatnya itu gitu. Pembimbing 1-nya siapa, pembimbing 2-nya siapa. Nah, biasanya juga ada dosen yang hanya ingin 1 pembimbingan, tapi biasanya itu bukan permintaan dari mahasiswa ya, itu permintaan dari dosennya, dosen tersebut. Karena default-nya di sini itu ada 2 biasanya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, tetapi bisa juga ada yang pembimbing 1 kalau misalnya adik-adik menemui rekan-rekan atau kakak angkatan yang pembimbing 1 itu biasanya permintaan dari dosen tersebut gitu. Nah, kalau tidak ada permintaan ya default-nya 2 disiakat. Disilat. Jadi nanti bisa dicek di silat. Soalnya sering ada yang nggak tahu, Bu, saya nggak tahu pembimbingnya, sudah ada di silat di situ. Sudah ada di situ. Jadi minimal harus pembimbingan itu ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu harus bimbingan ya. Maksudnya tidak boleh bimbingan hanya dibimbing 1 tok gitu ya. Jadi pada saat seminar hasil ini juga sudah melalui pembimbingan pembimbing 1 dan 2. Nah, yang harus yang harus disubmit di silat pada saat
mau seminar hasil itu adalah ini ya, penyusunan dokumen laporan tugas akhir. Nah, ini adalah tanda bahwa adik-adik sudah melakukan pembimbingan ini. Di sini ada tanda tangan dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Untuk template laporannya juga sudah ada ya di form itu, bukan di form, yang di SOP di bawah sendiri. Jadi memang itu hanya contoh ya, tidak terlalu detail, tapi penulisannya ada, secara penulisannya detail. Dari di bawah sendiri itu ada contohnya, itu bisa dilihat dari situ. Nah ini nanti saya tahunya kalau adik-adik sudah disetujui pembimbing itu dari sini. Di sini ada tanda tangan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian artikel. Nah, soalnya di artikel itu tidak ada ya. Di artikel itu tidak ada tanda tangan dosen. Jadi saya tahunya dari dokumen laporan tugas akhir kalau sudah disetujui untuk seminar hasil. Nah, kemudian jangan lupa juga cek Turnitin. Dan untuk laporan juga dicek, kemudian artikel juga dicek, itu batas maksimalnya 30% ya, gitu, similaritasnya. Jadi nanti bisa sambil dikoreksi kalau misalnya masih lebih dari 30%. KRS seperti tadi, kemudian transkrip terbaru itu selalu terbaru ya, karena ini untuk mengecek apakah adik-adik nanti kalau lulus itu meskipun baru seminar hasil ya, tapi sudah dicek dari awal apakah sudah memenuhi 144 atau belum. Nah, ini mumpung masih seminar hasil, jadi semuanya tetap pakai KRS, termasuk KRS dan transkrip termasuk di Semprop tadi ya. Kemudian untuk form mengikuti seminar hasil, kalau di seminar hasil sudah 10 kali ya, atau maksimal, bukan maksimal ya, tapi biasanya 10 kali itu sudah cukup, gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek, dan yang lainnya form-form yang harus diisi ya, di silat ada, nanti bisa dicek juga di sana. Saya form pendaftaran pendaftaran seminar hasil. Jadi setiap Semprop ini juga ada form pendaftaran Semprop, di sini ada form pendaftaran seminar hasil. Nah, kemudian kalau seminar hasil ini sudah, ini adik-adik baru nanti sidang tugas akhir mendaftar ya, mendaftar sidang tugas akhir. Persyaratannya kalau seminar hasil sidang tugas akhir itu semua mata kuliah sudah selesai ya, artinya sudah 144 SKS dengan terdistribusi seperti kurikulum di informatika ya, misalnya wajibnya berapa, pilihannya berapa gitu. Kalau ada wajib minatnya berapa, itu sudah terpenuhi. Jadi sesuai dengan kurikulumnya, kurikulum yang berlaku di angkatan tersebut gitu ya. Nah, kemudian nanti ini baru dapat dijadwalkan kalau semuanya sudah lulus. Jadi daftar, kemudian ada pengecekan ya, nanti pengecekan KRS dan transkrip ini. Nah, kalau tinggal satu mata kuliah misalnya gitu boleh daftar dulu ya, seperti yang baru aja ini kan boleh daftar dulu, tapi nanti penjadwalannya itu setelah semua nilai itu keluar, intinya gitu, sudah keluar di KRS di transkrip ini, jadi ada transkrip terbaru. Kemudian nanti juga ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 2. Kemudian kalau kalau misalnya mau tidak ini ya, ujian sidang itu bisa digantikan dengan artikel tapi sudah dipublikasikan ya, setidaknya sudah accepted gitu di minimal Sinta 2, jurnal Sinta 2. Nanti di bawah ada detailnya. Nah gitu, jadi nanti misalnya pas saat daftar itu masih masih mau ujian gitu ya. Nah, tapi kemudian di tengah-tengah antara daftar dan nanti menunggu jadwal sidangnya itu, nanti kan jadwalnya sudah saya florkan dari awal biasanya. Misalnya saya gitu sidangnya tanggal 20 Januari, kalau kemarin ya, 20 Januari itu batas akhir yudisium ya, berarti setelah tanggal 20 biasanya 21 Januari gitu. Misalnya di antara menunggu itu ternyata artikelnya publish ya, bisa menghubungi divisi TA untuk sidangnya nanti diganti dengan publikasi gitu.
Nah, kemudian kalau dengan jurnal publikasi tersebut atau artikel tersebut, nanti artikel itu ikut disubmit ya, dengan digabung dengan laporan TA karena di Silat belum ada ininya sendiri, belum ada wadahnya intinya. Tetapi nanti bisa gabung PDF gitu ya, yang depan artikel, kemudian yang belakang laporan TA-nya tadi. Oke, yang lain KRS, transkrip terbaru, dan form ini biasanya ada form sidang tugas akhir. Nah, itu yang kaitannya dengan ini ya, tadi tahapan pengujian tugas akhir yang ada di informatika ada 3 tadi. Nah, untuk penilaian nanti kalau misalnya penilaiannya bagaimana? Penilaiannya itu dari sini ya. Penilaian dari proposal ini 10%, kemudian seminar hasil 30%, kemudian sidang tugas akhir itu 60%. Berarti seluruhnya jadi 100%. Itu nilai dari pembimbing dan penguji pada saat ujian tersebut. Oke, itu tadi yang tahapan pengujian ya. Sekarang saya masuk ke yang kedua, yaitu timeline ujian TA periode semester genap 2025-2026. Nah, di sini di setiap awal semester kira-kira 2 minggu setelah KRS, dari pekannya itu pekan bukan pekan per bulan gitu, bukan, tapi pekan yang dimaksud adalah pekan kalender akademik gitu ya. Jadi kalau misalnya KRS itu tanggal kok KRS ya, awal kuliah ya, misalnya awal kuliah itu minggu kedua, yaitu berarti pekan pertama di kalender akademik itu ya di minggu saat kita mulai kuliah gitu. Nah, nanti di sini kan ada pekan-pekan yang saya sampaikan di situ. Itu adalah pekan kalender akademik. Nah, ini biasanya nanti setelah KRS ini, nanti kan ada KRS di awal Februari ya kemungkinan ya. Kemudian nanti di awal Maret itu kan berarti sudah kira-kira 2 minggu setelah KRS. Itu nanti ada ujian tapi khusus proposal kalau di awal semester. Jadi untuk yang sidang tidak ada, kecuali yang 2019 dan 2020 itu memang dulu SOP-nya masih kita bebaskan. Jadi kalau memang 2019 dan 2020 yang sekarang ini mungkin masih proses tugas akhir dan mau sidang itu boleh-boleh saja. Tapi tadi ya tetap ada KRS, tadi tetap diambil, jadi melakukan perpanjangan berarti ya. Perpanjangan semester. Kemudian pengumpulan draft proposal untuk angkatan 2021-2022. Nah, jadi kalau yang angkatan 2021-2022 itu memang hanya proposal ya di awal semester ini, yaitu paling lambat Selasa 24 Februari 2024. Nanti ada ininya juga di. Kemudian nanti kalau sudah, nanti ada seminar proposal atau pelaksanaan seminar proposal itu kira-kira 2-6 Maret 2026. Nah, ini menyesuaikan jadwal mengajar ya, jadwal mengajar dari dosen. Jadi mungkin kalau ada yang melebihi tanggal 6 Maret ya enggak apa-apa, tapi ini batasnya ini karena menyesuaikan jadwal mengajar, karena sudah pada mengajar toh. Jadi nanti ruangannya juga terbatas, biasanya hanya ruangan B13 dan B03. Itu yang dipakai untuk proposal. Jadi hanya 2 ruang. Nah, yang lainnya itu ya kalau ada ruang kosong di sela mengajar ya gitu. Jadi ini memang hanya sedikit di sini. Kemudian selanjutnya yang TA 2019 dan 2020 tadi sudah saya sampaikan, itu masih bebas ya. Kalau kalian mau seminar proposal juga boleh, mau seminar hasil boleh, mau sidang juga boleh. Kalau seminar hasil itu semuanya dibebaskan ya, semua angkatan itu bebas jadwalnya, disesuaikan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu. Nah, ini tadi yang saya ingatkan 2019 itu mohon untuk segera proposal, jika yang belum, kalau yang sudah ya nanti segera untuk bisa sidang gitu ya, karena ini adalah batas semester terakhir. Nah, ini timeline secara umum tadi ya, agak kebalik tapi nggak apa-apa ya. Ini timeline secara umum itu emang minggu pertama, minggu kedua ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan adalah pekan kalender akademik
Jadi adik-adik mungkin juga harus punya kalender akademik ya, bisa di-download biasanya itu ada publish gitu ya. Jadi kita bisa download. Nah, itu kira-kira pekan pertama, pekan kedua ini adalah pekan kalender akademik aktif gitu ya. Nah, ini bukan pekan bulan, bukan, tapi pekan ini pekan kalender akademik. Nah, kemudian ini seminar proposal saja kan tadi yang saya sampaikan bahwa awal semester itu hanya seminar proposal untuk angkatan 2021 dan seterusnya. Kemudian untuk pengumpulan draft ujian sidang TA selanjutnya itu di pertengahan semester ini ya, yaitu pekan ke-7, pekan ke-8, pekan ke-9 antara ini. Itu nanti kita sesuaikan, misalnya pekan 8 ini adalah untuk UTS, berarti pekan ke-7 itu pengujiannya kan gitu. Tapi biasanya pekan 9 yang di lingkari warna merah ini atau warna coklat ya, coklat agak oranye gitu ya. Ini biasanya ujian ininya, UTS-nya. UTS ya, ujian UTS. Kemudian pada minggu ke-7 itu pengumpulan draftnya, pekan 8-nya ini ujiannya. Jadi biasanya diliburkan. Kemarin ya dari Prodi Informatika itu diliburkan untuk minggu tenang UTS gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ruang kelasnya. Nah, kemudian yang pekan ke-17 itu pengumpulan draft yang bagian kedua. Ini draft apapun ya, bisa proposal dan sidang. Kalau yang Semhas, adik-adik bisa di antara ini ya, yang tidak ada tulisannya ini bisa untuk Semhas. Jadi Semhasnya dimohon jangan pas kita jadwalkan untuk ujian supaya tidak supaya maksimal ya untuk ujiannya gitu. Untuk ujian yang sidang dan sempropnya itu gitu. Jadi bisa di sela-sela ini. Nah, itu pekan 17 ini itu biasanya kalau pekan 17 ini berarti ujian UAS-nya. Nah, itu pengumpulan draftnya nanti pengujiannya kita jadwalkan setelah UAS. Jadi seminggu setelah UAS. Jadi di sini nanti di tengah ini biasanya masih ada jadwal itu ya, penyelesaian UAS, misalnya ada proyek-proyek presentasi, kemudian ada remedi, maka ini masih ada 1 minggu untuk Bapak Ibu dosen itu melakukan ini fiksasi ya, fiksasi UAS. Kemudian setelahnya nanti adalah ujian-ujian ujian-ujian ini tugas akhir, seminar proposal dan sidang. Tuh. Oke, itu timeline secara umum. Nah, secara khususnya ini ya. Ini adik-adik bisa memperhatikan tadi sebenarnya di depan sudah ada ya, tapi ini lebih terstruktur. Itu pendaftaran dan pengumpulan draft proposal tadi maksimal adalah tanggal 24 Februari 2026. Jadi sekarang mungkin sudah harus siap-siap yang mau proposal di awal semester. Dari sekarang, ini kan sebenarnya Bapak Ibu dosen tuh ada di kampus ya gitu. Jadi kalau adik-adik pada libur, tapi kalau mau proposal mungkin bisa ke kampus atau mungkin bimbingan online dan sebagainya. Nah, itu supaya persiapan dari sekarang. Nah, itu kira-kira tadi keterangannya adalah pekan pertama dan kedua kalender akademik. Kemudian seminar proposal atau pelaksanaan seminar proposal tadi adalah tanggal 2 sampai 6 Maret, itu kira-kira pekan ketiga dan keempat kalender akademik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran dan pengumpulan draft proposal dan draft laporan TA ya. Ini kalau di tengah-tengah semester itu maksimal adalah 14 April 2026. Jadi ini paling lambat ya, paling lambat 14 April 2020. Dari sebelumnya kalau adik-adik mau daftar nggak apa-apa, tapi pelaksanaan tetap ini ya, pelaksanaan tetap tanggal 20 sampai 24. Ini kira-kira pekan ke-8 tadi kalender akademik. Kemudian pelaksanaan seminar proposal atau sidang tugas akhir periode tengah semester. Ini adalah nanti tanggal 20 sampai 24 April. Yaitu pekan 9 perkuliahan luring ditiadakan biasanya. Atau pekan 8, pokoknya sekitar ini ya. Nanti tanggalnya ini pokoknya. Ya ini, tanggalnya sekitar ini. Kemudian pendaftaran dan pengumpulan draft yang periode akhir semester ini
yaitu maksimal 23 Juni 2026 atau pekan 18 bertepatan dengan UAS. Kemudian pelaksanaan seminar, nah ini agak ke bawah ya. Nah ini pelaksanaan seminar atau seminar proposal atau sidang itu adalah tanggal 6 Juli 2026 sampai 23 Juli 2026. Nah, di sini saya kasih keterangan bahwa mahasiswa yang masih ada mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, ini tipe ya, itu dijadwalkan sidang setelah tanggal 20 Juli 2026 karena di situ adalah hari yudisium mata kuliah terstruktur. Mata kuliah yang terstruktur itu ya mata kuliah yang diambil itu ya. Kalau TA itu bukan terstruktur. TA kemudian MBKM seperti itu bukan terstruktur. Nah, itu biasanya tanggal 2 di kalender akademik saya lihat itu 20 Juli. Nah, ini biasanya nilai-nilai itu sudah keluar semua. Makanya saya menunggu ini. Jadi nanti transkrip itu diperbarui gitu ya kalau yang masih mengambil mata kuliah. Jadi sudah fix nanti bisa sidang atau tidak gitu. Meskipun di situ sebenarnya sudah saya jadwalkan, tetapi kalau ternyata nilainya itu misalnya begitu ya, atau mungkin nggak ikut ujian dan sebagainya, berarti kan nggak ada nilainya, itu berarti belum bisa, jadwalnya tadi batal gitu ya. Jadi mengikuti semester berikutnya. Oke, itu yang terkait ini. Nah, kalau misalnya adik-adik tadi bisa publikasi ya sebelum dilakukan pengujian sidangnya, itu bisa mengganti dengan publikasi ini, dengan artikel publikasi. Yaitu syaratnya adalah minimal jurnal terindeks Sinta 2. Nah, dan mahasiswa yang bersangkutan harus menjadi penulis pertama. Itu harus menjadi penulis pertama. Kemudian harusnya syaratnya di SK Rektor itu kan publish ya. Harusnya publish baru diakui sebagai pengganti sidang atau bisa direkognisi sebagai nilai TA di sini ya, pengganti sidang di sini. Kalau di tempat kita pengganti sidangnya. Nah, itu bisa kalau di informatika mempunyai kebijakan yang meringankan juga bagi mahasiswa, yaitu apabila sudah accepted. Nah, dan sudah dilakukan pembayaran atau pelunasan dan ada LOE. Nah, tapi LOE ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Ya nanti bisa pakai ini minta aja, intinya minta kalau dapat ya nanti diikut sertakan dalam logbook di sini. Nah, kalau tidak ya bukti accepted. Di sini adalah nanti selanjutnya mengumpulkan logbook proses publikasi, misalnya submitnya kapan, kemudian proses reviewnya seperti apa. Nah, ini nanti template-nya bisa diunduh di website-nya tadi ya, di Fatisda Layanan Akademik. Nah, ini di sini. Ini kalau diklik misalnya, nah ini ada buku pedoman. Nah, buku pedoman di sini ada SOP, dokumen ada macam-macam ya. Di sini ada pedoman tugas akhir. Nah, kalau diklik di situ juga sudah muncul. Nah, nanti detailnya di sini. Kemudian, sebentar ya, saya adjust laptop saya dulu. Ya, di situ ini SOP-nya.
Kemudian di sini ada, ini kan pedoman tugas akhir tadi ya. Ini ada form-form dokumen tugas akhir. Jadi nanti bisa nah ini. Misalnya format logbook, korespondensi publikasi tadi sudah ada di sini. Pantauan pembimbingan sebelum proposal. Nah, standar penulisannya Harvard ini juga sudah saya sampaikan di sini. Nah, ini bisa di-download ya. Nah, nanti silakan bisa di-download. Nah, form-form tadi ada di sini. Nah, kalau form berita acara dan penilaian itu sudah ada disilat ya. Jadi nanti penilaian itu otomatis disilat dari masing-masing penguji nanti sudah bisa input gitu ya. Jadi defisit TA itu hanya ngasih nilai ya. Nilainya itu nanti berupa lembaran nilai gitu. Hanya bisa di print, saya print, tapi nilai itu dari masing-masing Bapak Ibu penguji ya, dari proposal sampai sidang tadi gitu. Jadi saya tinggal ngeprint aja, nanti adik-adik dapat nilai itu dari email ya, kalau di bawah nanti sudah ada revisi dan sebagainya. Nah ini, kemudian meskipun tadi itu mengganti sidang itu dengan publikasi, adik-adik tetap melakukan seminar hasil ya, kalau ini wajib di kampus. Jadi ini wajib kita memberikan fasilitas untuk seminar hasil yang bisa disaksikan oleh rekan-rekan atau adik-adik kelasnya gitu. Supaya nanti adik-adik kelasnya juga bisa belajar kira-kira apa sih tugas akhir itu seperti apa, nah seperti itu. Kemudian mengirimkan log proses publikasi ke email saya ya, nanti untuk dicek kalau sudah, nanti berarti bisa saya ganti tadi, misalnya tadi ada pengujian, nanti berarti diganti dengan publikasi gitu. Nah, tetapi tetap ada 4 review, ada 4 dosen ya, tetap sama, ada 4 dosen untuk mereview log yang tadi gitu. Misalnya seminar hasilnya submitnya kapan. Jadi submit ini submit jurnal atau submit artikel ke jurnal itu harus merupakan artikel ini ya, artikel skripsi ya, atau artikel tugas akhir. Artinya sudah melalui proses proposal dulu gitu. Bukan artikel yang disubmit sebelum proposal gitu. Sehingga nanti kan logbooknya ini bisa kelihatan dari logbooknya gitu. Sampai publikasi gitu. Jadi memang itu benar-benar adik-adik itu berkomitmen misalnya mau publikasi ya berarti publikasi hasil dari tugas akhirnya tersebut gitu. Nah, kemudian ini tadi ya kalau ada revisi logbook nanti bisa disampaikan di sini juga sampai biasanya nanti akan saya sampaikan revisinya apa gitu dari email ya. Jadi komunikasi dengan saya itu kalau terkait TA itu di email ya. Jangan di WA. Kalau di WA nanti saya itu nggak punya nama adik-adik semua, jadi hanya nomor itu nanti saya bingung juga. Nah, kalau di email kan bisa panjang. Gitu. Kemudian jadwal pengecekan log proses itu ditetapkan oleh divisi TA tadi. Biasanya ya sesuai dengan tanggal sidang tadi. Selanjutnya mahasiswa tetap mengumpulkan validasi atau ACC dari laporan TA. Kan tetap laporan TA-nya tetap dikumpulkan ya adik-adik. Meskipun tadi itu diganti jurnal, jadi jurnal itu hanya menggantikan ujiannya saja, tapi tidak menggantikan laporannya. Jadi laporannya tetap dibuat, laporan TA-nya. Dibuat dan nanti dikumpulkan kalau sudah di ACC, dikumpulkan disilat, disubmit. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti kalau sudah bisa dikirim ke saya tadi dan nanti nilai dari situ, dari saya kirim lewat email. Nah, itu terkait ini ya, publikasi pengganti sidang. Nah, selanjutnya ini untuk TA angkatan 2019-2020 tadi ya. Itu tadi bebas ya, masih bebas kalau ada. Tapi mengikuti timeline ini juga boleh. Maksudnya mengikuti timeline yang ini itu juga boleh. Tapi kalau mau bebas itu masih dipersilahkan. Kalau yang angkatan 2019-2020 khusus itu. Jadi supaya segera lulus itu. Nah, gitu. Oke, saya kira itu ya bagi ini yang tadi sudah.
Kemudian ini tadi yang 2021 ke atas sudah saya sampaikan di atas tadi. Jadi untuk khusus seminar proposal itu ditambah penjadwalan di awal semester tadi ya. Nah, ini angkatan 2023 terkait penguatan ini kenapa diundang itu terkait penguatan materi metode penelitian ya. Mungkin nanti kalau metode penelitian itu bisa menjadi proposal tugas akhir, nah itu adik-adik bisa saja mengambil TA-nya di semester 7. Tapi harus KRS tadi ya, tetepan ya, harus melakukan pendaftaran sidang, pendaftaran sidang, maaf, meletakkan tugas akhir itu di KRS maksudnya. Tuh. Mengambil gitu ya. Kemudian bisa menghubungi salah satu dosen untuk menjadi calon pembimbing 1 dulu nggak apa-apa. Jadi 1 pembimbing dulu nggak apa-apa, nanti pembimbing 2 ditentukan pada saat proposal itu. Tuh, ditentukan divisi TA biasanya ya. Atau kalau mempunyai awal itu sudah melakukan pembimbingan ya bisa saja merekomendasikan ya. Misalnya kadang-kadang ada juga Bapak Ibu dosen yang rekomendasinya itu dari dosen prodi lain, misalnya gitu, itu juga bisa jadi pembimbing 2. Misalnya kaitannya kok banyak kesehatannya dan memang ada pakarnya atau ada pembimbingnya, nah itu bisa saja pembimbing 2-nya itu dari prodi yang lain gitu. Nah, tapi harus disampaikan dulu karena nanti kita juga harus setting di silatnya juga gitu ya, tidak boleh mendadak. Dan saya juga nggak tahu kan siapa saja. Nah, biasanya kalau nggak ada pemberitahuan ya nanti pembimbing 1, yang pembimbing 2 dan penguji 1, penguji 2 itu dari divisi TA gitu ya. Sehingga nanti salah satunya menjadi pembimbing 2. Nah, tadi pendaftaran sesuai periode, kemudian wajib ada logbook pembimbingan. Oke, itu ya. Ini untuk yang proposal tadi. Oke, nah ini hanya informasi saja. Biasanya mahasiswa yang sudah mendaftarkan TA tadi, misalnya Semprot, Semhas maupun sidang, itu tetap mengkonfirmasi ke Mbak Diah ya, karena di Sila tidak ada notifikasi. Jadi saya tidak tahu siapa yang sudah daftar gitu, tapi nanti dimohon mengkonfirmasi ke Mbak Diah. Nah, biasanya Mbak Diah itu nanti ini mengecek syarat-syarat administrasinya. Nah, kalau syarat-syarat administrasi itu sudah fix, nanti baru ke saya untuk saya jadwalkan gitu. Nah, itu biasanya di sini. Jadi mohon nanti konfirmasi. Adik-adik bisa meminta nomor Mbak Diah nanti ya di depan itu ya, di akademik. Kemudian setelah semua administrasi lengkap baru ini tadi ya dijadwalkan. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang sudah selesai revisi sidang dan mendapatkan bukti berupa tanda tangan pengesahan di bagian laporannya ini, nanti bisa dikirim ke email saya ya, estistoryani@staff.uns.ac.id ini. Dan mohon ditunggu di situ. Kalau saya belum biasanya hanya ya ini pada belum mungkin ini Bapak biasanya ada notif dari saya nilai belum masuk semua gitu. Nah, itu ditunggu saja di sini gitu ya. Nanti pasti akan saya update gitu ya. Nah, kadang-kadang memang ada yang lama, ada yang cepat gitu, tapi ditunggu di sini saja. Nah, kemudian nilai TA akan dikirimkan melalui email tersebut tadi ya. Nah, itu. Dan nanti selanjutnya digunakan untuk mengurus SKL. Nah, karena ini akhir semester, akhir semester, karena ini ujian sidang kan kalian adik-adik harus mengurus SKL. Meskipun tadi di tengah semester juga. Pokoknya yang sudah sidang itu nanti ada pengurusan SKL itu ke akademik. Dan nilai TA itu yang menginputkan operator akademik ya, bukan saya. Saya juga nggak bisa karena saya nggak bisa akses Yakat. Jadi yang menginputkan nanti bagian akademik. Jadi saya hanya memberikan lembaran nilai itu. Lembaran nilai yang adik-adik nanti masih harus minta validasi ke prodi gitu ya. Nah, biasanya belum dicap, kan capnya harus cap basah gitu ya. Nah itu, dan tanda tangan ada beberapa yang tanda tangannya belum ada gitu ya. Nah ini, jadi semuanya itu ada di akademik nanti, jadi bisa diselesaikan di sana. Akademik Fatisda ya, bukan gedung A ya, bukan di MIPA tapi sudah di sini semua sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin
Saya kembalikan ke Pak Restu kalau mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Mungkin ada sedikit tambahan bahwa di penjadwalan akhir semester itu, yang Februari Nggih, Juli, itu nggih. kan angkatan 2019 maupun 2020 nanti masuk ke penjadwalan ya. Oh iya, betul. Kalau Jadi yang itu ya, ya, yang terakhir. Nggih, nggih, nggih. jadi Oh kalau iya. di awal-awal nanti mungkin tidak ada masalah bagi teman-teman sekalian eh, untuk angkatan 2019 maupun 2020 untuk artinya mendaftar kapanpun. Tapi untuk kemudian di akhir, begitu mendekati akhir itu berarti penjadwalannya atau pendaftarannya sama. Berarti penutupannya di situ tadi minggu ke-18 ya Bu ya, Esti? Nggih, nggih. Ya, nanti Begitu. saya tambahi. Nanti sebelum saya share di situ saya tambahkan. Ya, terima kasih. Itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen maupun dari teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Tidak ada? Ada pertanyaan silakan. Barangkali ada pertanyaan yang belum jelas dan sebagainya. Terutama untuk angkatan 2019 dan 2020, kalau bisa semester ini diselesaikan, karena kebetulan nanti sampai tanggal 31 Juli. Jadi batas akhirnya itu 31 Juli untuk teman-teman 2019 terutama. Dan di 2020 juga demikian, kalau bisa disegerakan untuk bisa sampai 31 Juli. Selepas itu nanti tentu saja nanti akan ada untuk 2019 berarti sudah berakhir. Kalau 2020 mungkin masih ada, tapi tetap juga akan registrasi lagi. Itu ya sebagai tambahan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau dari Bapak Ibu dosen, saya persilakan. Kalau dirasa cukup, berarti bisa diakhiri. Tapi kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Untuk teman-teman, tolong presensi, link presensi ada di chat. Demikian juga tadi kalender akademik juga sudah di-share oleh Pak Arief Romadi tadi, linknya. Terima kasih Pak Arief. Sudah share kalender akademik situ, jadi mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sosialisasi ini berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Esti Suryani sebagai perwakilan dari Divisi TA yang telah memaparkan terkait sosialisasi hari ini. Demikian juga kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan nanti ini bisa memperlancar studi dari teman-teman sekalian dan diharapkannya bisa lulus menjadi sarjana satu informatika. Saya akhiri sosialisasi hari ini. Insya Allah nanti rekaman akan di-share di YouTube-nya Informatika sesuai dengan nanti linknya akan kami sampaikan kepada Bu Esti untuk bisa di-share di mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti. Terima Ya, kasih atas bersedia hadir untuk hari ini. Saya akhiri, mudah-mudahan berkah pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu. Iya, sama-sama Bu Esti.